Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Arif dari kelas 11-2, nomor absen 19. Saya akan menceritakan biografi perjalanan hidup dan perjuangan Kapiten Patimura. Masyarakat Maluku tidak berpangku tangan terhadap penindasan di era kolonialisme. Salah seorang pejuang dari daerah tersebut adalah Kapiten Patimura. Sejak 1973, namanya diakui negara sebagai pahlawan nasional. Gambar wajahnya menghiasi uang kertas pecahan Rp1.000. Namanya bahkan identik dengan perjuangan anti penjajahan di Maluku. Asal-usul Kapiten Patimura. Patimura atau Thomas Matulesi lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku, 8 Juni 1783, meninggal di Ambon, Maluku, 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Juga dikenal dengan nama Kapiten Patimura, adalah pahlawan Maluku dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sabija menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina, Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi, adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Namun, berbeda dengan sejarawan Mansur Suryanegara, ia mengatakan dalam bukunya Api Sejarah bahwa Ahmad Lusi atau dalam bahasa Maluku disebut Mat Lusi lahir di Hualoi, Seram Selatan, bukan Saparua seperti yang dikenal dalam sejarah versi pemerintah. Ia adalah bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Raja ini dikenal pula dengan sebutan Sultan Kasimila. Dalam bahasa Maluku disebut Kasimiliali. Namanya kini diabadikan untuk Universitas Patimura dan Bandar Udara Patimura di Ambon. Sejarah perjuangan Patimura. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda, dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah atau land rente, pemindahan penduduk serta pelayaran hongi, serta mengabaikan Traktat London I antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur. Dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan, dalam artian berhak untuk memilih untuk memasuki dinas militer pemerintahan baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemindahan dinas militer ini dipaksakan. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tentangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapiten Patimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Patih, para kapiten, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria. Sebagai panglima perang, Kapiten Patimura mengatur strategi serang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir Raja-Raja Patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemimpinan rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Patih maupun rakyat biasa. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Orang Patimura yang berskala nasional ini dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat dengan mengirimkan sendiri Laksamana Puikes, salah seorang komisaris jenderal untuk menghadapi Patimura. Pertempuran-pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut
dikoordinir Kapiten Pattimura yang dibantu oleh para panglimanya antara lain Melchior Kasulya, Antoni Rebok, Philip Latumahina, dan Ulupaha. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda Dusterte, pertempuran di pantai Waisisil dan Jazirah Hatawano, Au Ulat, Jazirah itu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba. Tipu muslihat dan bumi hangus oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di Tiang Kantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa pengorbanannya, Kapiten Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia, Pahlawan Nasional Indonesia.